Apa jadinya jika kekuatan besar dunia yang selama ini terlihat membela Palestina ternyata menyimpan agenda lain di balik layar? Ketika Uni Eropa berbicara soal hak asasi manusia, Amerika Serikat menggaungkan perdamaian, dan Israel terus melangkah dengan strategi politiknya, tiba-tiba PBB justru berdiri di garis depan perlawanan. Ketegangan memuncak, pernyataan dipelintir, tuduhan dilemparkan, dan satu nama menjadi pusat badai diplomasi internasional. Di saat dunia sibuk saling menyalahkan, Indonesia masuk ke panggung dengan manuver yang tidak bisa dianggap kecil. Dari Dewan Keamanan PBB hingga pertemuan tingkat tinggi di Washington, arah diplomasi mulai berubah. Apakah ini sekadar perang narasi? Setelah lama tampil seolah membela kepentingan Palestina, akhirnya wajah asli Uni Eropa mulai tersingkap. Benua biru itu dituding berkomplot dengan Amerika Serikat dan Israel untuk memuluskan langkah pendudukan Gaza dan tepi barat. Mereka bahkan disebut berani melangkahi PBB dengan menghardik pelapor khusus untuk wilayah Palestina. PBB yang murka langsung menunjukkan perlawanan dengan menghalangi rencana aliansi Israel. Indonesia pun disebut siap menunjukkan tajinya lewat Board of Peace. Prabowo Subianto dikabarkan tak sabar mempermalukan Donald Trump jika masih menolak kemerdekaan Palestina. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai akhir. Terbongkarnya kepalsuan Uni Eropa yang dinilai masih memihak AS dan Israel menjadi sorotan. Setelah beberapa waktu terakhir terlihat membela isu Palestina, Uni Eropa justru dianggap memperlihatkan wujud aslinya. Benua biru dinilai hidup dalam kepalsuan karena tetap mengekor kepada Israel dan Amerika Serikat. Padahal sebelumnya mereka tegas mengutuk Board of Peace Gaza bentukan Donald Trump, menyebut lembaga itu hanya akal-akalan demi kepentingan Trump. Mereka juga sempat mengecam Israel atas rencana aneksasi tepi barat. Namun semua itu disebut hanya modus untuk menyamarkan motif sebenarnya. Kepedulian mereka terhadap Palestina mulai dipertanyakan saat kepentingan Israel justru tampil di panggung global. Awal terbongkarnya tudingan ini bermula dari pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese. Dalam sebuah forum bersama Al Jazeera, perempuan 48 tahun itu menyampaikan pernyataan, "Kita sekarang melihat bahwa kita sebagai umat manusia memiliki musuh bersama dan penghormatan terhadap kebebasan mendasar adalah jalan damai terakhir, alat damai terakhir yang kita miliki untuk merebut kembali kebebasan kita." Pernyataan yang tidak secara spesifik menyerang pihak manapun itu kemudian dipelintir oleh LSM pro-Israel bernama UN Watch. Mereka menyebarkan klip Albanese yang telah diedit, seolah-olah menyebut Israel sebagai musuh bersama umat manusia. Ketika narasi itu menyebar, sejumlah pejabat Eropa dari Austria, Republik Ceko, Prancis, Jerman, hingga Italia ramai-ramai membela Israel. Bahkan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dilaporkan menuntut pengunduran diri Albanese dalam sesi Dewan HAM PBB berikutnya pada 23 Februari. Langkah itu juga didukung kelompok anggota parlemen Prancis yang sebelumnya menyurati pihak Barat, menuduh Albanese menyebarkan antisemitisme. Jika Albanese benar-benar dicopot, hal tersebut dinilai dapat melemahkan pengawasan hak asasi manusia PBB di Gaza. Israel berpotensi bertindak tanpa takut dilaporkan. Situasi ini mendapat tanggapan keras dari Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya memungkinkan pelanggaran hukum internasional tanpa hukuman, tetapi juga merusak integritas mekanisme HAM internasional yang penting bagi perlindungan semua pihak. Ratusan staf dan mantan staf PBB yang tergabung dalam United Staff for Gaza juga angkat suara. Mereka menyesalkan sikap Uni Eropa yang dianggap memanfaatkan narasi hoax untuk menargetkan Albanese yang dinilai telah berjasa besar bagi Palestina dan Gaza. Mereka mengecam tuduhan tak beralasan dan penuh kebencian terhadap pelapor khusus tersebut. Setelah gelombang kritik itu, beberapa pejabat Eropa dilaporkan meredakan sikap. Menteri Luar Negeri Austria disebut menghapus unggahannya terkait Albanese. Sementara pihak Kementerian Luar Negeri Prancis melalui juru bicara Pascal Confavro memberikan klarifikasi bahwa Jean-Noël Barrot tidak pernah membuat pernyataan yang dipotong atau diambil di luar konteks. Di sisi lain, Amerika Serikat turut bersuara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut PBB sebagai organisasi internasional yang disfungsional dan tidak mampu menyelesaikan konflik di Gaza. Ia menyatakan dibutuhkan kepemimpinan Amerika dan kemitraan dengan banyak negara untuk mencapai perundingan dan perdamaian. Pernyataan ini dinilai mencerminkan upaya melemahkan peran PBB di Gaza. Menanggapi situasi yang semakin memanas, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akhirnya angkat suara dengan nada yang jauh lebih tegas dari biasanya. Ia mengecam langkah Israel yang melanjutkan prosedur pendaftaran tanah di tepi barat, sebuah kebijakan yang dinilai bukan sekadar administratif, tetapi syarat implikasi politik dan hukum internasional.
Melalui juru bicaranya, Stéphane Dujarric, Guterres menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat destabilisasi dan berpotensi memperkeruh situasi yang sudah rapuh. Ia juga mengingatkan kembali pandangan Mahkamah Internasional yang menilai tindakan semacam itu melanggar hukum internasional. Pesan yang ingin disampaikan jelas, status wilayah tidak bisa diubah sepihak tanpa konsekuensi global. Sikap keras itu juga digaungkan oleh UNRWA, badan PBB yang selama ini berada di garis depan membantu para pengungsi Palestina. Komisaris Jenderalnya, Philippe Lazzarini, menggambarkan kondisi di Gaza yang masih jauh dari kata pulih. Ia menyebut bantuan yang mengalir selama 4 bulan terakhir belum sebanding dengan skala kehancuran yang terjadi. Infrastruktur luluh lantak, layanan dasar terputus, dan jutaan warga hidup dalam ketidakpastian. Lebih jauh lagi, Lazzarini secara terbuka mengkritik inisiatif Donald Trump yang membentuk Board of Peace tanpa melibatkan representasi rakyat Palestina secara langsung. Tidak mungkin ada masa depan di Gaza tanpa rakyat Palestina, tegasnya, menandaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun tanpa partisipasi pihak yang paling terdampak. Di tengah pusaran ketegangan global itu, Indonesia disebut tengah menyiapkan langkah diplomatik yang terukur namun signifikan. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Amerika Serikat untuk berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB. Momentum ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sekaligus melobi dukungan internasional. Bahkan, muncul wacana penerjunan 8.000 pasukan ke Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan atau penjaga perdamaian jika mendapatkan mandat resmi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa perjuangan Indonesia harus tetap berada dalam koridor PBB dan hukum internasional, bukan menjadi subordinat kekuatan manapun. Sugiono kemudian menggelar pertemuan langsung dengan Antonio Guterres untuk menegaskan sikap Indonesia yang konsisten berpegang pada piagam PBB, visi solusi dua negara, serta resolusi Dewan Keamanan PBB. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington untuk bertemu dengan Donald Trump dan menghadiri sidang perdana Board of Peace Gaza. Pertemuan ini dinilai syarat makna politik. Indonesia disebut dapat memanfaatkan forum tersebut untuk kembali mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Jika inisiatif itu tidak mendapat ruang, Indonesia dikabarkan tidak akan ragu mengambil jalur lain, termasuk memperjuangkan isu Palestina melalui Organisasi Kerjasama Islam. Pakar Chefs Farouk Abdullah Alwini pun menilai, jalur OKI lebih strategis dan selaras dengan tradisi diplomasi Indonesia dibanding forum non-multilateral. Apa yang kita saksikan hari ini mungkin baru lapisan terluar dari pertarungan diplomasi yang jauh lebih kompleks. Uni Eropa dituding memainkan dua wajah. Amerika berusaha mengendalikan arah narasi perdamaian. Israel melanjutkan langkah-langkah strategisnya di lapangan. PBB mulai menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat sebelumnya. Dan Indonesia mencoba menempatkan diri sebagai aktor yang konsisten pada prinsip kemerdekaan dan keadilan internasional. Pertanyaan besarnya kini menggantung, apakah ini benar-benar momentum perubahan yang akan menggeser arah sejarah? Ataukah hanya babak lain dari konflik panjang yang terus berulang tanpa solusi final? Akankah solusi dua negara benar-benar menemukan momentumnya? Atau diplomasi global kembali terjebak dalam pusaran kepentingan politik yang tak berujung? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Setuju atau tidak, perspektif kalian penting dalam diskusi ini. Jangan lupa like jika ingin pembahasan seperti ini terus berlanjut, dan subscribe agar tidak tertinggal setiap perkembangan terbaru. Karena dalam dinamika geopolitik, satu keputusan saja bisa mengubah arah cerita dunia.